Ngobrasip mengundang para sponsorship, para pelaku usaha, pelaku UKM untuk menjadi sponsor di acara Ngobrasip. Tentunya kita akan juga membuat tujuan untuk mempromosikan usaha-usaha yang akan diperkenalkan kepada masyarakat, baik tentang kerajinan kreatif masyarakat maupun produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kami mengundang juga para pelaku usaha, baik makanan maupun yang lainnya, untuk senantiasa bergabung bersama saya di sini di Ngobrasip, ngobrol asik sambil ngopi ala selebriti bersama Ion Cakep. Ya, hai guys semua, siang hari ini insya Allah kita kedatangan sambil santai kita kedatangan tamu. Orang tua kita, ayah kita nih, ayah kita, beliau adalah Pak Darmawan yang dan juga rekan kerja, rekan partner, termasuk juga rekan satu profesi sebagai guru seni budaya ya Pak April. Kita saat ini sedang di Desa Pasir Anu, sebuah rumah makan yang sederhana dengan nuansa tradisional ya, nuansa desa. Di sini kita akan bicarakan masalah sosok hari ini, yaitu Pak Darmawan. Sebenarnya konten ini udah lama ingin saya buat karena saya sangat tertarik dengan kriteria beliau yang ingin saya angkat permukaan. Siapa sih beliau sih? Mungkin orang banyak mengira bahwa beliau itu adalah orang yang super sibuk karena beliau juga memegang amanah sebagai kepala sekolah SMK Medland, SMK pariwisata yang ada di daerah Cilengsi atau di sekitar rumah Medland Cilengsi. Dia salah satu sekolah yang lumayan besar di bidang dengan berbagai macam. Tapi kita di sini tidak akan menyebutkan itu, tapi kita akan membedah kasus atau membedah suatu pribadi beliau pada selamat siang Pak Darmawan. Ya, santai aja ya. Dia makan ya. Iya, sambil makan aja. Sambil makan kita sambil ngobrol. Ini warung favorit saya. Warung yang itu saya datangin nyantai. Kita kalau makan sayur ini, warung ini ada di sini. Sambil promosi kita endorse. Ada sesuatu nih Pak, aku ya, sambil ngomong, sambil ngobrol, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan nih Pak. Sebenarnya dalam hidup Bapak, apa sih yang Bapak cari sebenarnya dalam kehidupan ini ya? Sebelum kita bicarakan tentang yang lain-lainnya, saya pengen tahu dong visi atau kedepannya tentang pribadi Bapak Darmawan itu ya apa sih? Orang akan lebih mengetahui kan? Ya. Saya selalu terinspirasi dari bahwa hidup kita itu cuma sekali dan gak panjang juga, makanya mungkin agak berbeda ya. Setelah usia saya masuk ke 40 tahun, maka saya berpikir bagaimana hidup ini bisa memberikan manfaat. Selalu saya bilang terinspirasi dari sebuah ayat, khairan nas fa'utubihi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia paling banyak. Nah itu yang selalu menginspirasi saya. Bagaimana saya hidup yang mungkin tidak akan sampai dengan 100 tahun ya. Saya bisa banyak dengan manfaat. Maksudnya rugi banget kalau seandainya saya hidup yang tersisa ini hanya tinggal beberapa tahun lagi, tapi nggak banyak bisa saya berikan, nggak banyak saya bagikan. Makanya tiap pagi saya bangun, yang saya minta, yang selalu saya sampaikan, ya Allah, jadikan hari ini saya hari yang membuat saya penuh manfaat. Dan itu saya selalu bagaimana saya berani bukan hanya sampai jam 4 sore sampai dengan saya tidur. Hari Minggu pun sama. Ya kalau tidak untuk keluarga, ya untuk tempat di mana saya bekerja. Dan tempat saya bekerja itu adalah ladang di mana saya bisa memberikan manfaat sebanyak-banyak. Makanya mungkin dalam hal ini banyak orang berpikir jam kerja itu sampai jam 4 sore. Gimana kalau jam 5 mati? Bisa aja sih seperti itu. Iya, Kita kan tidak tahu
perhatiin, saya selalu berpikiran sampai saya tidur, apakah manfaat untuk keluarga, untuk teman-teman kerja, untuk murid, untuk bangsa, untuk masyarakat, apa aja saya pikirin. Apakah ini berkaitan karena dulu Bapak pernah dekat sama Agi sebagai sosok ulama yang menjadi panutan umat saat ini? Karena kemarin pun saya sempat zoom sama beliau dan saya masih diledek sama beliau pada saat itu. Ya bukan diledek sih, artinya memberikan pencerahan pada saya. Nah, yang saya dengar Pak Darman dulu pernah dekat dengan beliau, atau betul? Saya masih dekat. Itulah tadi yang saya katakan setelah 40 tahun, saya kan baru mendengar tuh. Yang selalu Agim katakan khairun nas atfa'u lin nas, selalu begitu. Dan itulah yang inspirasi saya sampai hari ini. Tapi yang saya lihat begini Pak Darman, saya lihat Pak Darman itu begitu orang begitu gigih dan begitu disiplin tentang suatu pekerjaan. Nah, sebenarnya ada apa sih? Kenapa Pak Darman jadi seperti ini? Kira-kira dulu sebelum di Medland, apa sih Pak Darman itu sosok yang seperti apa sih sebelum berkiprah di sini ya, sebelum di Medland? Bisa diceritakan dari awal. Gitu. Yang membuat saya pantang menyerah, yang membuat tepat waktu. Yang pertama adalah karena saya tidak mahasiswa, saya itu aktif di resimen mahasiswa. Ya. Lalu ya. Lalu ketika saya bekerja mengawali karir, saya bekerja di perusahaan, kebetulan bosnya orang Jepang yang sangat disiplin, yang sangat bangun tepat waktu dan sebagainya. Itu terbawa sampai hari ini. Dan ternyata setelah saya renungkan, yang membawa keberhasilan adalah yang membawa kesuksesan adalah kedisiplinan. Coba lihat orang-orang yang disiplin itu. Dia pandai mengatur waktu. Bagi dia waktu itu adalah satu hal yang istilahnya menjadi bagian daripada karir dia. Rugi banget kalau misalnya kita kasih waktu cuma 24 jam, kita pengen dengan baik. Ya, gitu. Toh ada waktunya. Untuk keluarga ada waktu. Untuk kerja ada waktu. Untuk masyarakat ada waktu. Untuk Tuhan ada waktu. Jadi ada waktu. Iya. Dan itu gimana berbaginya kalau nggak disiplin susah. Tapi pada saat dulu ya Pak, maaf, nggak pernah ke belakang. Sebelum Bapak benar-benar aktif di sini, sebenarnya Bapak mana sebelum di yang sekarang ini yang di SMA Medan? Apa langsung setelah kita belajar alur ya? Belajar alur ya? Saya pernah jadi guru SMA. Kebetulan SMA yang saya kerja itu SMA yang sangat disiplin. Di SMA Aloysius, SMA Katolik, dan di BPK Penabur, Jakarta, di Bandung. Itu SMA favorit yang sangat terkenal, yang orang juga mau masuknya susah. Jadi saya belajar. Jadi pendidikan disiplin. Kan pendidik itu kalau jadi role model. Kalau pendidik jadi role model gimana? Ya. Kita mau ngomong apa anak-anak, sama murid? Kalau kita sendiri tidak bisa menyampaikan itu ya. Kalau kita akan jadi contoh buat anak, jadi teladan bagi mereka. Terus kira-kira target-target apa yang akan dicapai pada momen ke depan? Kalau melihat kondisi seperti ini, apalagi kita sedang menghadapi pandemi ya. Kira-kira seperti apa? Pandemi ini harus disikapi secara positif, bahwa hidup itu selalu ada perubahan. Mungkin inilah cara kita untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Kebersihan, kedisiplinan, hidup sehat, waktu untuk keluarga. Ternyata kan dalam pandemi ini artinya adalah kan pendidikan itu ini, pendidikan manusia, pendidikan anak itu
kontribusi sekolah itu hanya 20%. 50% itu udah di rumah. Nah, sementara banyak anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, yang bermasalah karena konflik dalam keluarga, yang broken home, dan lain-lain, karena orang tuanya sibuk dan sebagainya. Pandemi memaksa bahwa pendidikan anak harus kembali 50% bersama keluarga. Orang dipaksa untuk itu. Jadi tapi kan gini Pak, model orang sekarang, orang tua sekarang bahwa tidak semua orang tua itu di rumah. Mereka punya kesibukan, mereka punya pekerjaan yang memungkinkan mereka tidak berada di rumah. Apakah orang dulu nggak punya pekerjaan? Ya juga sih. Iya kan? Orang dulu kan nggak kerja. Orang dulu kerja, kita kerja. Hanya bedanya orang dulu dia lebih disiplin. Disiplin orang dulu. Kalau Pak dan Mama melihat dari pola anak sekarang, pola anak sekarang itu dengan pola yang anak itu kan beda, ada banyak ajar. Nah, apakah dengan perbedaan ini bisa menghambat atau juga malah bisa membuat suatu transformasi gaya hidup bagi anak-anak kita? Justru, menurut pendapat saya, orang tua sekarang harus lebih berkomunikasi dengan anak dibandingkan zaman dulu. Karena zaman sekarang itu adanya teknologi membuat komunikasinya itu lebih sulit. Nah, saya pikir orang tua zaman sekarang harus mencoba berkomunikasi dengan saya sekarang, di mana aspek teknologi, aspek apa itu dimanfaatkan. Banyak orang tua yang zaman sekarang anaknya tetap harmonis, karena mungkin setiap makan siang dia video call dan anaknya, dia udah makan belum? Ya. Lalu udah telepon, harusnya tuh bagus. Saya beli contoh Pak April nih. Pak April ini dengan anak yang masih kecil, kita TikTok bareng. Dan itulah yang harus dilakukan oleh orang tua zaman sekarang. Bukan dia bikin TikTok sendiri dan nonton TikToknya orang lain. TikTok bareng bersama anaknya, apanya, di Instagram. Ya, jadi itu hal yang penting ketika mereka ada acara keluarga, mereka bisa memposting bersama. Itu kan yang lebih positif, lebih bagus. Ya. Nah, cuman itu banyak malah ibu-ibu posting dirinya sendiri, ya, Iya. sama teman-temannya. Yang sering seperti itu. Bukan sama anaknya. Gitu. Bapak-bapak sama temennya di kantor, kan? Iya. Bukan sama anaknya. Kalau saya justru anaknya malah nggak mau. Ya, artinya Anak saya justru malah nggak mau Pak. saya pikir yang dilakukan oleh presiden kita, oleh Pak Jokowi, satu hal positif ketika dia mengekspos bagaimana kehidupan keluarga dia di media sosial. Ini contoh yang sangat bagus, bahwa sekalipun ada seorang presiden yang sangat sibuk, tetap ada sebuah ruang keluarga yang harus dia perhatikan dan diekspos. Kan pada dasarnya setiap manusia itu tidak bisa pakai sebuah keluarga, apapun dan siapapun dia. Rasulullah memberikan istilah keluarga sakinah, menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya sebuah keluarga. Ya. Sebuah keluarga yang harmonis. Iya. Yang ada komunikasi, yang ada saling pengertian, yang ada doa bersama dan sebagainya. Iya. Jadi kalau kita bicara yang namanya sunnah Rasul itu bukan hanya punya isi lebih dari satu gitu ya. Sunnah Rasul itu harus dilihatnya dengan segala aspeknya, Iya. termasuk bagaimana membina sebuah keluarga. Kan sering banyak orang sunnah Rasul apa nikah itu bukan ya yang enaknya aja diambil. Tapi kalau menurut Pak Darmawan, keluarga itu bisa menambah semangat hidup kita atau
untuk melunturkan hak hidup kita, Pak. Semangat dong. Iya. Saya hari ini tadinya anak saya di Jakarta, ya di sini. Sekarang anak saya bersama dengan saya di sini. Setiap siang sekarang saya selalu pulang ke rumah. Menyempatkan untuk makan bersama dengan anak saya. Dulu nggak pernah. Saya bisa mengelus kepala anak saya. Saya bisa menyediakan makan pagi untuk dia. Senang, bahagia. Ya. Dan sekarang, kalau dulu saya telepon itu cuma sama ibunya, cuma sekedar, "Gimana, Mam, hari ini? Baik semua, sehat semua." Ya. Hari ini saya bisa video call dengan bisa di Jakarta, bisa seperti kita ngobrol tentang saya siapa, kita video call. Kan untuk hal yang menarik. Oke, Pak Darmawan, mengenai ini kan Bapak kan salah satu orang yang menjadi pusat informasi tentang suatu pariwisata di Indonesia dan juga merupakan salah satu orang yang merumuskan kurikulum di Indonesia, tentu saja itu salah satu tokoh kita. Menurut Pak Darmawan tuh potensi pariwisata di Indonesia seperti itu dan bagaimana cara kita masuk ke dalam wilayah pendidikan tentang pariwisata di Indonesia? Gini. Kalau kita bicara pariwisata, sebenarnya pariwisata itu satu kegiatan yang sudah berabad-abad sebelumnya sudah terjadi. Jadi yang namanya tourism itu sebuah perjalanan, itu memang sudah disunahkan, sudah sunatullah lah, ya, bahwa yang namanya orang itu untuk bisa berkembang itu harus melakukan perjalanan. Makanya ada doa safar. Gitu kan? Baru-baru tahu, baru nyatanya di balik doa safar itu ternyata ada peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di manusia gitu ya. Nah, dan memang semua itu diperjalankan. Ada sebuah, makanya kenapa kalau saya melihat dari sisi pariwisata, bahwa perjalanan-perjalanan yang diwajibkan di dalam Al-Quran, termasuk satunya haji, itu adalah kegiatan dari sebuah kegiatan tourism. Orang harus melakukan perjalanan ke tanah suci, ya, dari semua negara. Jadi secara itu kan sudah ada dalam perjalanan secara keagamaan dan semua agama sama. Ada perjalanan yang harus karena apa? Dengan dia, jadi artinya tourism tidak akan mati sampai kapan. Kalau dalam pandemi ini ada sebuah stuck, itu hanya sementara aja. Tapi saya yakin dalam 1 atau 2 tahun ke depan orang kembali. Ini kan sedang sebuah learning process dengan suatu hal yang baru. Nah, dengan seperti ini kan sekarang semua hotel, ya, di dunia, bukan di Indonesia, di dunia itu harus perhatikan semua cleanliness-nya, healthy, safety, and environment, CHSE, ya. Jadi protokol kesehatan itu adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi wajib. Kalau dulu orang bicara masalah comfortability, bicara kenyamanan, sekarang bicara masalah tadi cleanliness, kemudian healthy, safety, and environment. Jadi lingkungan harus dijaga. Bagaimana dia menjaga kebersihan perjalanan itu harus tetap baik. Oke, Ya, ya. alhamdulillah nih, enak kan makannya? Iya Pak, kita kembali menyoroti masalah pariwisata yang saat ini kita harus kebersihannya dijaga, kesehatan dijaga, kemudian keamanannya juga gitu. Kalau seandainya misalkan hotel itu tidak mempunyai sertifikat seperti itu, bagaimana? Ya, Apakah orang ada sanksi? sekarang orang ada edukasi. Jadi yang naik tamu itu edukasi. Kalau emang hotel itu tidak punya sertifikat, CHSE namanya, ya sebaiknya tamu tidak usah masuk ke hotel itu. Sebaiknya. Artinya, ketika hotel menempelkan
sertifikat CHSE, artinya hotel itu sudah memberikan sebuah jaminan bahwa hotel itu sudah melaksanakan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan. Jadi, dan ini adalah berbicara masalah komitmen, ya, dan konsisten, ya, dari setiap pelaku pariwisata, termasuk untuk perjalanan wisata, tour and travel, termasuk untuk rumah makan, termasuk untuk hotel, untuk bis, dan semua. Ada sanksi nggak dari pemerintah apabila misalkan sebuah pelaku usaha pariwisata tidak menggunakan sistem itu? Ada sanksi nggak dari pemerintah atau dari pejabat yang berwenang? Ya mungkin untuk saat ini saya belum tahu lah sanksi yang sudah, tapi setidak-tidaknya masyarakat yang paham akan aware. Oh, ini hotel nggak bersih nih. Ya, artinya kalau tidak ada sertifikat itu ya jangan dimasukin. Tapi kan kita kan tahu bahwa hotel kan tidak semua berbintang 5, ada bintang 3, bahkan ada hotel CHSE yang itu lain. tidak untuk hotel bintang 4 itu, tapi semua akomodasi baik itu dari Melati, bintang 2, bintang 3, ya, sampai luxury hotel. Nah, untuk lebih mengkampanyekan atau artinya bukan gini, untuk mensosialisasi atau mengedukasi kepada para peserta didik dalam hal ini atau pariwisata seperti apa? Sudah Seperti ada. yang sudah Kurikulum yang baru sudah ada di situ. Saya gitu. sudah masukkan itu. Jadi dari tahun ajaran baru itu ada CHSE itu. Oh gitu ya. Karena dalam pembuatan penyusunan kurikulum terakhir saya sudah masukkan itu. Tapi untuk seperti kayak sekolah SMK Medland yang berbasis untuk pariwisata ini sebenarnya anak-anak itu mau diarahkan ke industri pariwisata atau mungkin apa aja yang bisa mereka Banyak. Salah satunya yang mereka mungkin ada yang ya membuka usaha sendiri gitu atau sendiri gimana? atau mungkin kuliah. Atau mungkin sebagai pelaku industri pariwisata seperti ya dengan cara membuka agen traveling mungkin seperti Mungkin itu. enggak lah, kalau itu sih bukan, kita nggak ada jurusan, tapi kalaupun mereka juga nggak susah membuka agen. Oh, agen perjalanan gitu. Saya tuh kan bukan orang perjalanan wisata, tapi bisa buka, dulu pernah ngurusi umroh haji. Iya, jadi akhirnya dekat sama itu kan selalu lama lagi ya kalau tidak salah ya dengan apa itu dengan pondok pesantren Darul Tauhid ya. Ya, gitu. Itu kan guru saya itu. Sebenarnya dalam ya Hakim ya maaf ya ini masuk sini nih Mas. Itu guru Tapi ada- saya itu yang memberikan inspirasi tentang kehidupan. Nah, untuk satu hal yang terpenting dari pada bawah apa sih yang bisa diperoleh selama ini dalam pada rumah supaya menjadi bahwa kita itu harus istiqomah, bahwa kita itu harus inilah jalan hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang lain, tapi kita akan menjadi diri kita sendiri. Mas, Saya tidak pernah mencari saya tuh mau jadi apa. Tapi ketika saya diamanahi sesuatu, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, insya Allah saya tuh akan jalankan itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Wes, keren. Ya. Dan totalitas. Totalitas Itulah ya. saya. Karena Dari- memang bagaimanapun kita di hidup dunia seperti halnya orang yang sedang bermain peran, kita harus totalitas. Ini dari dulu. Jadi apapun bisnis, bidang usaha yang pernah diamanahi ke saya, dari mulai ketika saya jadi guru, ketika saya mungkin di bisnis retail, ketika saya pernah di pabrik, ketika saya pernah di tour travel, ketika saya pernah di bisnis untuk tower dan sebagainya. Selama itu saya pegang, saya serius dalam. Oh ya, ini ada yang menarik nih. Bisnis tower itu maksudnya gimana sih? Ya kan zaman dulu kan zamannya orang bikin-bikin tower dan sebagainya. Oh, Kan, Telkom gitu ya, gitu. ya kayak Kita masuk ke situ. Subhanallah. Ya, tidak semua orang bisa masuk situ loh. Nah, jadi artinya bagi saya itu tadi saya harus belajar. Ini tahu bisnis tower itu kerjasama dengan Telkomsel atau Ya mungkin banyak lah. Covid dan pokoknya. lain atau? Ya ada sih. Ya pokoknya kan kalau tower itu kan tidak terkecuali apanya kan. Yang Iya. penting semua bisa pakai. Walaupun tidak panjang, Iya. karena mungkin bis itu sudah
redup lah boleh dikatakan. Ya. Ya kita ganti lagi, ya tekuni lagi, baru lagi tekuni lagi. Termasuk ketika saya di kepala sekolah, saya kan tidak punya background pendidik sebagai sarjana pendidikan. Kalau bapak apa sih ya backgroundnya ya? S1 saya Vkom, PR, Oh, sarjana komunikasi ya? Iya, Unpad. S2 saya hotel management. Tapi lebih ke arah seorang praktisi sebenarnya ya. Iya. Praktisi dan pelaku usaha gitu Iya. ya. Jadi, Bukan seorang pendidik. sebetulnya seorang pengusaha itu kan apapun dia bisa lakukan. Karena tidak ada di dunia tidak bisa belajar. Iya. Kalau saya mengatakan istilahnya Pak Gatot ya, nggak ada yang nggak bisa kita lakukan, Darmawan. Yang tidak bisa kita lakukan lah makan kepala kita sendiri. Ya, emang benar. Ya, Semua bisa kita lakukan. bisa kita lakukan selama kita mau Usaha. dan ternyata itulah prinsip dari seorang guru. Guru tidak akan pernah bisa menjadi seorang guru profesional kalau tidak mau belajar. Tapi kalau sebenarnya Makanya seorang Jack Ma, dia menjadi seorang motivator, menjadi seorang trainer, menjadi seorang guru yang luar biasa. Ya, karena memang dia seorang pengusaha. Ya kalau bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Tapi gini Pak Darman, kalau misalnya seperti saya seorang guru tapi saya masuk ke dunia YouTuber atau mungkin dunia usaha itu tidak punya lagi Kalau itu tidak ada kata dosa di dalam jalanin aja. karena kadang-kadang kan pandangan orang atau pandangan orang pasti akan berbeda dengan apa yang mereka lihat gitu loh. Kalau Seperti saya sama Pak Abu setiap kali dalam rapatnya, Pak kita mau bikin ini, selama tidak dosa jalan. Iya. Patokannya dosa saya, ya. Selama itu nggak dosa jalan. gitu. Ini yang membuat kita nyaman seperti itu ya. Jalanin aja ya. Wah buka jurusan ini nggak ada izinnya, dosa nggak jalan. Gitu. Oke, Pak Darman, ada hal yang paling menarik dalam pemikiran saya bahwa apakah Pak Darman pernah mendapatkan suatu hal yang menjatuhkan Pak? Gagal, Ya, sering. sering. Apa tuh Pak? Yang paling sampai sekarang tidak bisa terlupakan. Oh itu bedanya saya. Oke, Sir. Setiap kegagalan saya lupa, Oh my god. Masa tidak ada yang berkesan di hati enggak gitu? karena itu akan menjadi. Saya gini, kalau orang yang paling menderita, lebih baik orang nggak bisa makan atau lebih baik orang nggak bisa buang air? Mana lebih baik? Buang air sih. Ya, itulah kegagalan. Iya. Jadi buat apa sih nanya? Jadi lupakan aja gitu. Lupakan. Ada hal yang termanis dalam hidup Pak Darman nggak yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan? Hal termanis, terindah atau mungkin? Oh banyak, yang paling itu banyak. Ya pasti banyak, tapi di antara itu ada yang paling Paling manis Ah, ah. adalah ketika saya bisa membuat SMK Medan seperti ini. Apa itunya tuh? Saya membuat SMK Medan itu betul-betul dari zero dengan siswa 12 dan promo. Karena saya itu masih bersama ayahnya beliau, Ya, Pak Sumita Ali. Hah? Sumita Ali ya. Jadi artinya, kenapa itu terindah? Karena saya betul-betul mengandalkan kekuatan diri saya, mengandalkan kekuatan Allah, dan melalui kekuatan relasi. Itu sampai aja bisa. ya. Jadi ada kekuatan dan apa yang saya inginkan idam-idamkan dari perjalanan saya. Saya seorang hospitality, pernah 20 tahun di industri. Saya itu juga seorang pendidik. Saya sampaikan, ya Allah izinkan saya bisa berada di sekolah yang mempunyai nuansa pariwisata. Dan akhirnya kabur gitu ya. Usia saya 50, berdiri SMK Medan. Persis sesuai harapan saya bahwa saya usia 50 ingin fokus di pendidikan. Bukan hanya sebagai seorang praktisi dan pelaku Jadi saja gini, ya.
Allah tuh luar biasa. Ketika kita punya satu keinginan, kita berdoa, kita minta, ya Allah saya ingin sebelum usia saya 40, saya punya usaha nih. Persis 39, saya punya usaha. Boleh jatuh bangun, rugi, segala macam, ditipu orang, segala macam. Ya. Pernah ditipu pernah. orang. Makanya saya bilang, saya lupakan. Ya. Ditipu kan mungkin kalau cuma sekedar 1 juta, 2 juta, miliaran gitu loh. ya kalah misalnya, sampai rumah hilang dan sebagainya. Kan? Pernah Iya. tahun berapa, Pak? Ya, Berarti itu kan kejadian yang paling pahit, bisa jadi seperti itu kan? tapi bosnya nggak pahit. Iya sih. Karena saya yakin bahwa ketika kita kehilangan sesuatu, Pasti akan datang yang baru gitu. kalau Allah izinkan itu menjadi rezeki, kita pasti akan balik Akan kembali lagi. dan lebih. Iya benar. Tahun berapa, Pak? Kejadian Lupa, itu? lupa saya. Tahun berapa? 2018. Lupa. Enggak. Udah lama lah. Tapi akhirnya ya Kembali lagi. semua kembali lagi dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama. Hilang mobil, balik mobil. Lebih bagus lagi mobil baru. Hilang rumah, dapat rumah yang lebih bagus lagi. Kok saya Bukan nggak bisa? satu, tapi dua. Luar biasa, benar. Tapi kok saya nggak bisa seperti itu ya? Karena mengingat masa lalu terus. Bisa jadi seperti itu. Karena gini, kemarin pas waktu Zoom dengan Ustadz Abdul Agim, saya pernah berkata seperti ini, Pak Ustadz, saya selama ini udah berusaha untuk berdoa sama Allah, dekat sama Allah, dan selalu apa yang Rasulullah ajarkan, saya berdoa. Tapi kok saya punya satu permintaan aja, saya pengen umroh. Saya nggak pengen umroh, bahkan ada yang sudah menjanjikan sama saya untuk umroh. Tapi sampai sekarang belum. Padahal saya tidak menginginkan itu haji, tidak. Kalaupun memang Allah memberikan, berarti itu bonus. Dalam hidup saya pengen umroh haji ya, sama istri dan keluarga lah. Tapi sampai sekarang aku belum. Itu kenapa? Apa jawaban Abi pada saat itu, pada saat Zoom meeting dengan saya? Pak Cahyono, coba Pak Cahyono memantaskan diri. Apakah sudah pantas Pak Cahyono untuk kesana? Itu membuat saya menangis jawaban beliau itu sampai jadi seperti itu. Apakah seperti itu? Nah ini yang menjadi motivasi saya untuk terus bahwa saya ingin memantaskan diri bagaimana saya bisa di sana. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang membuat saya lebih dekat dengan orang-orang, bagaimana saya harus belajar seperti saat ini saya juga belajar dengan agama bawah untuk melupakan hal-hal yang pahit. Ini adalah suatu pelajaran yang saya dapat. Allah tidak suka dengan umroh yang gratis. Itu aja. Jangan salah. Kalau nggak suka tuh umroh yang gratis. Pelajaran perjuangan gitu ya. Umroh itu harus dengan sebuah ikhtiar. Iya, sebuah usaha. Kalau itu bicara gratis adalah bonus dari sebuah ikhtiar. Ya, Jadi seperti itu. jangan dicari umroh gratis ya. Sampai kapanpun nggak ada. Iya, makanya Enak aja. Ya. Kalau emangnya gua barang gratisan. Iya. Kata lo. ya, makanya gimana saya itu juga menasihati ya, tolong pantaskan diri dulu gitu, membuat saya benar-benar jelek gitu. Oh ya Allah, mungkin ini sebagai suatu teguran Allah melalui beliau. Nah, ada satu hal yang menarik Pak Darmawan, yang paling penting dalam hidup Pak Darmawan untuk kedepannya itu seperti apa sih gambarannya? Ya saya mencoba begini aja terus. Tidak ada target-target yang Targetnya atau mengalir natural begitu saja. mengalir natural karena Allah akan lebih tahu dari saya. Tapi kan manusia pasti punya target dong. Kalau saya tentunya Targetnya saya bilang bagaimana saya memperoleh manfaat karena hidup ini legacy. Ya. Jadi artinya ketika yang saya kata ada peribahasa tadi ya, gajah mati akan ganti, harimau mati akan belah, manusia mati akan nama. Kalau kita punya namanya nama baik, berarti manfaatnya banyak. Kalau namanya buruk, manfaatnya sedikit. Oke aja cukup ya. Terima kasih Pak Darmawan. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di episode kedua mungkin membahas masalah kondisi pariwisata Indonesia ya. Mungkin nanti kapan-kapan lah ada waktu senggang lagi kita bertemu lagi akan bicarakan tentang pariwisata Indonesia seperti apa dan bagaimana basis kurikulum yang diajarkan di sekolah terutama SMK Pariwisata Midland untuk memperkenalkan pariwisata pada anak-anak seperti apa nanti kita di episode kedua. Jadi ingat, jangan pengen umroh gratis. Ya. Umroh itu harus full ikhtiar. Iya. Dari ibadahnya, dari nyari, ya kan ikhtiar. Itu Maisa. tidak harus tidak kalau harus duit kan. Ikhtiar doa. Ikhtiar tuh harus betul-betul. Kalau saya bilang ada 3 aspek.
Selalu katakan do it, bukan duit ya. Do it. Doa. Ada doa, ada optimisme. Jadi harus optimis. Doa itu membawa kita optimis. Ikhtiar dan tawakal. Seperti itu ya. Jadi bukannya kalau kita udah punya optimis, hanya punya optimis nggak ada ikhtiar, ya nggak jadi apa-apa. Kita awali dengan doa, berpikir positif, optimis, lakukan ikhtiar, hasilnya terserah Allah tawakal. Gitu. Oke, Pak Darmawan, untuk para pemirsa Ngobrasip, ini ada obrolan siang kita, ngobrol asik, makan siang. Apa sih yang akan disampaikan pada orang-orang di luar sana barangkali untuk bisa hidup seperti Pak Darmawan itu seperti apa sih? Pasti orang juga punya pilihan kan, karena itu kan pilihan. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat tentunya yang melihat konten ini? Lakukan semuanya dengan prinsip sesuai dengan passion kita. Apa yang memang kita suka. Tapi yang baik ya, yang positif ya. Dan disiplin. Itu nomor satu gitu ya. Ya. Karena disiplin itu, dengan disiplin itu menjaga integritas, menjaga loyalitas, menjaga kontinuitas. Oke, thank you Pak Darmawan, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang ngobrolan kita siang hari ini, yang kita sambil makan siang yang nikmat ini, bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita bagaimana kita memasuki kehidupan dunia ini seperti ini. Dan tentu kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik dan bagus dan bisa dilihat oleh masyarakat dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode kedua dengan Bapak Haji Darmawan, Sarjana Komunikasi dan Pariwisata. Ya, nanti kita di episode kedua nanti kita akan bertemu lagi dengan beliau tentang bagaimana asiknya menjalankan usaha pariwisata maupun memperkenalkan pariwisata kepada anak didik dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.